paham poin ini. Pasangan kita diberikan hak oleh Sang Pencipta Allah dan kita harus penuhi. Kita sekarang bicara tentang haknya istri. Laki-laki di sini harus paham dan berikan itu karena Allah. Ibu-ibu juga bisa menuntut karena Allah tuntutannya, tentu dengan cara yang baik. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, diperlakukan secara patut. Yang dimaksud secara patut adalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Seorang suami bertutur kata yang baik, memerintah dengan cara baik, mengingatkan dengan cara baik. Boleh tegas, tidak boleh keras. Boleh tegas, saya nggak suka ini, jangan diulangin. Tapi nggak boleh keras. Keras itu mencaci maki, ya, memukul, itu nggak ada dalam Islam sama sekali. Orang mukmin tidak akan melakukan itu. Nggak ada laki-laki mukmin itu main tampar, main tonjok, main tendang, itu semua. Manusia dari mana ini? Ya? Dari hutan rimba kali masuk. Ya? Dari mana ini? Tonjok-tonjokan dengan istri. Bukan istri lawan antum itu. Hah? Itu lakukan di sana di kancah peperangan. Musuh saja kalau sudah menyerang nggak boleh ditonjok. Hah? Ditawan. Apalagi istri. Ya? Baik lisannya fokus dengan pasangannya. Seperti di Saudi kita kalau keluar semua perempuan berhijab. Tidak ada sesuatu yang membuat orang akhirnya terfikir, oh ini lebih baik daripada istri saya. Kan gitu. Begitu juga wanita berhijab, maka mereka menjaga diri mereka. Enggak sibuk melihat orang-orang. Ya. Walaupun kalau ada interaksi yang tidak bisa kita hindari, kayak di pasar, kayak harus. Tapi biasanya yang bahaya tontonan. Karena tontonan itu kan kita duduk siap menonton. Kan gitu. Akhirnya kejiwaan kita siap menerima, pikiran kita siap mencerna. Ini bahaya, bisa mengubah pola hidup, pola fikir, pola makan, berubah semua dengan tontonan ini. Maka bahaya sekali. Makanya ada orang kadang-kadang nuntut pasangannya melampaui batas. Kamu harus bisa menari seperti perempuan itu. Kamu harus bisa, laki-lakinya juga menyanyi seperti laki-laki itu. Ya susah lah. Ya. Apalagi lagu India, mana ngerti dia. Enggak bakal bisa itu. Maksa pasangan kita seperti orang India, gimana cara? Kita ini orang Melayu, orang Indonesia. Beda alamnya gitu kan. Orang Indianya aja belum tentu bisa ikuti artisnya kok. Apalagi kita mau ikut-ikutan ini. Dan memang aneh kalau kita ikut-ikutan seperti itu karena itu memang alamnya mereka beda. Jadi tidak usah ya. Kita boleh tingkatkan skill. Setiap orang yang kita perlu membaca, menambah informasi bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik. Agama sudah perintahkan dandanan yang baik, pakai minyak wangi yang wangi, sisir rambut yang wangi, ya tutur kata yang santun, sudah cukup kok sebenarnya. Dan kata beliau, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha tasaita wala tadribil wajha wala tukabbih wala tahjur illa fil bait. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan. Jadi ini makanan penting sekali. Penting sekali. Sampai subhanallah saya dengar ada beberapa ummahat kita enggak mau makan sampai suaminya pulang ke rumah. Ini satu penghargaan yang luar biasa gitu. Akhirnya suaminya juga jadi tahu dia enggak akan makan di luar. Dia makan sedikit pulang ke rumah tetap makan di rumah. Saya sampai sekarang punya kakak ipar di kota Makassar, Masya Allah, dia menikah dengan kakak saya perempuan. Itu sampai sekarang, dia sendiri bilang sama saya kalau di luar tidak makan, pulang ke rumah. Karena dia panggil nama kakak saya, dia bilang, masak buat saya. Jadi sudah bertahun-tahun, anaknya sudah sampai menikah, sudah ada cucunya malah. Tapi memang dia merasa makanan itu penting, punya pengaruh besar ya. Jadi ada orang subhanallah makan pikirin dirinya sendiri. Nah. Dan kalau suami pulang temani duduk makan. Istri sudah masak, teman-teman biar kenyang, incipin makan sedikit. Duduk, puji makanan itu. Royal dengan pujian kepada pasangan penting. Puji, gak apa-apa. Asal betul, tidak ada kedustaan. Gitu kan? Dalam arti kata sini pujiannya positif. Misal kita mengatakan, makanannya Masya Allah masih hangat ya. Yang positifnya mana? Mungkin makanannya asin, tapi kita cari yang positifnya. Oh ini makanan hangat enak ya. Cocok kalau musim lagi udara begini. Ini pas sekali bumbunya atau apalah ya. Mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit nanti lain kali dikurangin ininya ya. Dengan santun, dengan baik ya. Kan bisa semuanya nih. Asal mau saja masalahnya.
Kita kadang-kadang tidak mau atau bahkan mungkin belum punya pengalaman, belum tahu akhirnya tidak melakukannya atau mungkin kedangkalan pemahaman terhadap hukum syar'i. Rasulullah SAW menyebutkan hak pertama bukan rumah, bukan transportasi, makanan. Berarti makanan punya pengaruh besar loh. Sampai saya pernah bilang di dalam pelatihan rumah tangga, saya bilang ibu-ibu kalau mau suaminya tenang di rumah, penuhi 3 hal, tatapan matanya, perutnya dan kemaluannya. Karena memang wanita, laki-laki itu suka kalau dia pulang ke rumah semua sudah rapi, istrinya sudah wangi, tatapan mata. Dia akan rindu untuk cepat kembali ke rumah. Ya. Kalau setiap pulang ke rumah ngomong mulutnya masya Allah baunya, ya. Dekat sedikit juga ketiaknya baunya masya Allah. Ya. Larilah si suami. Dia berharap pulang kapan istri saya tidur nih, mudah-mudahan kalau saya pulang dia sudah tidur. Ya. Karena takut ketemu. Kadang-kadang ada perempuan gitu dinasihatin. Bagaimana cara bahasanya? Ini saya baru beliin odol baru ya. Nggak ngerti dia. Ini odol baru ini wangi gitu. Dia nggak ngerti. Oh iya dikasih pembantu. Atau dia taruh saja dia nggak pakai. Ini harus peka memahami masalah-masalah seperti ini. Sensitif sekali. Baiklah masalah makanan penting. Dan teman-teman kalau makan sesuatu di luar enak, laki-laki belikan istri. Bawa ke rumah. Ini tadi saya makan enak, beliin. Oh saya sudah kenyang nggak apa-apa, yang penting kamu sudah tahu, tadi saya makan ini. Kan dia merasa ada kontak batin, karena makanan kita perhatian, begitu juga dengan istri. Beli makanan apapun, keluar sama teman-teman, lagi ke Bogor, lagi kemana, keluar sama keluarga, tentu ada mahramnya misalnya sama keluarga. Kemudian pulang bawa makanan khas, tadi saya makan ini enak loh. Ya. Bungkusin, buatin buat suami misalnya, itu penting. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian, ini yang tadi saya bilang berimbang di antara keduanya. Berimbang ya. Pakaian-pakaian dipakai semuanya bagus, santun, baik ya. Dan boleh kita menikmati pakaian ya, tidak ada masalah. Janganlah memukulnya pada wajah dan jangan menjelek-jelekkan. Ini yang paling banyak berbekas pada jiwa wanita, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah jelekin dia. Udah selesai. Gak usah bilang kamu dasar pendek, kamu dasar gembut, kamu dasar begini. Ini hindari semua. Karena kata-kata yang kita ucapin itu terekam sampai dia mati. Kata-kata yang dia ucapin bagi kita sudah dibuang. Makanya salah satu karakter wanita yang saya bilang adalah tanda kutip pendendam. Laki-laki tidak. Nah, sudah tahu buktinya kan? Pernah saya jelasin yang lalu. Sekarang bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, baca WA-nya nih. Oh macam-macam tulisannya. Kita marah pertama. Tapi 2 hari lagi kira-kira diapain WA-nya? Dihapus. Ngaku nggak? Iya kan? Paling dihapus, sudahlah, sudah selesai, gak usah disimpan. Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar sama suami, dihapus WA-nya? Nah, masalahnya itu. Biar sudah 1 tahun yang akan datang lagi baikan nih, lagi keluar kota sama-sama. Terus sempat tersebutkan ada satu masalah yang dulu, itu kan dulu pernah begini. Bahkan kau pernah WA begini. Enggak, kata suaminya, mana? Ini buktinya. Masih ada. Nah, jadi perempuan tuh cocok jadi penyelidik. Suka nyimpan-nyimpan. Sekarang ibu-ibu saya ajar caranya, ikuti cara laki-laki dalam masalah ini. Ada sesuatu, udah selesai, clear masalahnya, hapus semuanya. Gak boleh disimpan. Karena itu pemicu syaitan. Bahaya sekali. Gak usah ingat-ingat kata-katanya lagi. Sudah selesai. Orang mukmin harus clear. Allah saja kalau kita minta maaf dimaafin kok. Dan dihapusin semua bekas-bekasnya. Masa kita enggak gitu ya. Jadi hati-hati, jangan pernah memukul wajah terutama. Wajah itu dimuliakan sama Allah. Banyak orang tampar segala macam ini, hati-hati bapak-bapak. Dan jangan menjelek-jelekkan. Jangan menjelek-jelekkan. Wajah istri untuk dicium, bukan untuk ditampar. Ya, untuk ditatap, bukan untuk ditampar. Hati-hati. Banyak laki-laki yang luar biasa kasarnya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan, jangan pernah jelekkan dia, jangan pernah jelekkan perbuatannya, karena berbekas semuanya. Jadi rangkul untuk keluar dari masalah itu. Dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini yang tadi kita bilang hajar. Jadi nggak boleh pergi ke rumah orang tua, nggak boleh pergi ke rumah teman, di rumah saja. Jadi biar istri tahu kalau kita ada di kamar sebelah misalnya, ya. Nah, dihajar, dia tahu. Kalau sholat tetap kita bangunkan, nyalain lampu di kamar, sholat sudah subuh, lalu kita pergi. Ya. Seperti itulah. Dalam sabda beliau yang lain, tentu hadis ini diriwayatkan tadi Imam Abu Dawud nomor 2142 dengan sanad hasan. Dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa haqquhunna alaikum
an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Itulah alam wanita. Bagaimana kita memberikan kepada mereka makanan dan pakaian yang membuat mereka puas dan suka. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, dan itu tadi hadis sudah kita sebutkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 1163. Dan sabda Nabi SAW selanjutnya adalah la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku darinya, niscaya dia rela terhadap perilaku yang lain. Istri kita juga manusia. Misal ada perempuan menonjol sekali di masakan, itu kelebihannya, pujilah dia di situ. Mungkin dia kurang dalam penataan rumah. Mungkin ada perempuan dalam mengatur pakaian, kerapian rumah bagus, tapi nggak bisa masak. Kalau ada yang Allah berikan kepada kita, masya Allah, wanita yang bisa mengatur semua itu sangat luar biasa. Udah rumahnya bersih, dianya bersih, masakannya enak, karunia dari Allah. Tapi seorang mukmin harus faham, kalau ada kekurangan istri, selama bukan pelanggaran agama ya, cuma masalah-masalah khidmah pelayanan, maka dia, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku, ada yang dia tidak suka karena kekurangan, niscaya ia rela dengan perilaku yang lainnya. Ini masalah bergaul dengan cara patut. Yang kedua, mengajarinya atau mengajari istri tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri belum mengetahuinya. Ini penting sekali. Jadi seperti ummahat kita, akhwat kita sendiri diizinkan oleh suaminya pergi ta'lim, itu penting. Bapak-bapak jangan larang suami istrinya pergi belajar agama. Jangan larang. Karena itu maslahatnya buat kita sendiri sebenarnya. Kalau bapak-bapak memahami itu, ikhwah kita memahami berapa besar pengaruh kebaikan perubahan pada istri kalau dia pulang dari pengajian, maka dia tidak akan melarang. Karena perempuan pakai perasaan. Kapan ibu-ibu kena perasaan dari sisi agama beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin dia tahu tentang sholat malam, tapi kalau dia capek dia mengatakan saya capek, mungkin besok aja saya sholat. Perempuan belum tentu begitu. Mungkin kalau dia kena perasaan secara keimanan, walaupun capek dia bisa bangun sholat malam. Kena perasaan beda. Ya. Di sini kita harus mengajarkan dan membiarkan mereka mendalami agama yang dalam, ya. Baik itu dengan cara hadiri pengajian atau kita memberikan fasilitas yang lengkap. Sekarang sudah ada internet, ya, dengan segala macam perusahaannya berbeda-beda, bersaing. Ya, sudah sangat cepat, kita bisa pasang di TV, ya. Saya pernah mengunjungi rumah seorang muslim, saudara kita. Dia lihatin ke saya, jadi dia sudah pakai internet yang cukup bagus di rumah. Semuanya sudah tinggal acara ceramah. Istrinya pun habis masak, dia lagi di kantor, tinggal putar YouTube ceramah Ustadz Fulan, tinggal nonton saja. Karena biasanya kalau acara TV, kalau luput jamnya kita nggak bisa kan. Kalau di YouTube kan kita bisa ulang-ulang, bisa kita pilih lagi, bisa dinonton lagi, walaupun kita tidak sempat hadir tadinya. Positif, siapkan fasilitas itu di rumah. Jadi buat di rumah itu betul-betul suasana islami dan disiapkan semua fasilitasnya. Atau mengizinkannya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar karena kebutuhannya untuk mempelajari agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman yang juga wajib dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya buat dia faham agama supaya dia tidak berbuat hal-hal yang berbau agama. Saya sedih kalau melihat atau mendengar sebagian akhwat kita atau umat kita mengeluh, ya kadang-kadang kami mau pergi taklim dilarang oleh suami. Sayang sekali. Dia tidak faham kalau suaminya tahu bagaimana pengaruh secara kejiwaan karena hadir di pengajian itu luar biasa. Dia akan lebih santun dengan suaminya, dia akan lebih khidmah, dia akan lebih takut kepada Allah dalam hak-haknya, itu akan tertanamkan, ya. Kata beliau, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan nomor 1163. Jadi tentu hadis ini sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira
fa innahunna awanin au asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, karena mereka adalah tawanan yang ada pada tangan kalian. Bapak-bapak, saya kasih resep sederhana, walaupun ini rahasia di antara kita, cuma pakai mic apa boleh buat. Ibu jadi dengar, gitu kan? Tidak bisa matiin, harus dengar gitu. Jadi kalau istri berbicara sesuatu, sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman, tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ, tapi nggak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak pikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, nggak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Saya mau tanya. Terlambat sedikit, saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Itu sudah, jangan dihiraukan, jangan menjadi beban pikiran. Nah, anggap angin lalu. Kalau dia ngomong sesuatu yang positif baru kita tanggapi. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Istrinya marah, ngoceh-ngoceh, dibiarin sama Umar. Sampai ada sahabat mau mengeluh, istrinya juga bicara begitu di rumah. Oh, ternyata rumah Umar didengar dari luar, suaranya istrinya Umar. Kau Umar begini, kamu begitu, kamu begini, segala macam. Umar diam saja. Orang ini pulang. Akhirnya Umar dengar ada orang dari depan pintu. Dibuka pintu sama dia. Dikejar orang itu. Kenapa kau pulang? Amir Mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya banyak ngomel-ngomel. Di sini juga Anda diomelin gitu. Dia bilang perempuan, dia udah masakin masakan saya, dia udah cuciin baju saya, dia jadi ibu anak-anak saya. Udahlah, anggap saja dia ngomel. Ya? Maaf ibu-ibu ya, anggap radio rusak. Lah, kalau dia sudah ngomong kasar, pulangin saya ke rumah orang tua saya nyesel nikah sama kau, masa mau dilayani? Hah? Kira-kira, masa mau dilayani? Oh iya, saya pulangin kamu sebentar. Kan tidak mungkin. Nanti akhirnya kau sudah dibawa pulang di mobil tengah jalan baru nyesel-nyesel. Jangan, tidak usah dilayani. Tanda kutip tadi ya, radio rusak itu. Hanya supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti, kalau coba terapin, kalau memang ada bapak-bapak yang Allah uji gini, istrinya suka ngomel, coba terapin. Kalau dia lagi ngomong, walaupun kita pegel, dengarin aja. Nanti sekali dua kali dia tidak mau lagi ngomel tuh, karena dia tahu tidak ditanggapi. Nah, dia jadi berhenti sendiri. Sudah tahu ya? Senyap suara bapak-bapak ini. Entah paham atau enggak ini. Itu rahasia susah didapat itu ya. Baiklah. Sabda Nabi SAW sini yang mulia, ingatlah, berbuat baiklah terhadap kaum wanita, masuk dalamnya adalah bertutur kata yang baik, tidak usah terlalu ditanggapi permasalahan yang diucapkan. Karena banyak laki-laki begitu, terlalu terbawa dengan arus perkataan istrinya. Akhirnya dia sakit hati sendiri, dia pegel sendiri, enggak. Bijaksana, dewasa. Yang perlu ditanggapi, yang enggak usah. Tapi juga kita enggak usah tinggalkan. Ya, itu penting. Karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Dari rumah ayahnya kita ambil dengan kalimat akad, dipindahin ke rumah kita. Dia masain, dia yang bersihin rumah, dia yang jadi ibu anak-anak. Ngapain harus dimarah-marahin? Nggak perlu, udah biarin aja. Di antaranya adalah dengan mengajarkan hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqamah yang baik. Yang ketiga, mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya. Ini tentu bagian pendapat mengatakan wajibnya cadar dan bertabarruj atau bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia, suami di sini harus punya rasa cemburu kalau istrinya melakukan perbuatan yang salah. Ya. Jadi ini penting sekali. Perempuan itu suka kalau kita seperti mencemburui dia. Ya. Kalau laki-laki terbalik. Ibu harus tahu laki-laki tidak suka dicemburui. Ya. Dia suka kalau ditaati, dipatuhi, iya. Dicemburui enggak. Jadi ini fitrah yang ada ya. Allahu alam kalau ada yang keluar dari fitrahnya. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau ada laki-laki sini suka kalau suami istri cemburu, ini masalah buat dia. Ya, masalah. Karena umumnya tidak suka ya. Perhatian ekstra juga itu tidak perlu.
kita menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak usah terlalu banyak telepon ke suami. Suami juga tidak usah terlalu, jangan juga tidak telepon sama sekali, imbangi. Ya. Ada hal-hal yang perlu, keperluan mendesak, direspon dengan cepat, seperti itulah. Dan kalau dia melanggar agama di sini harus dihukum. Hukum ada arti kata dia harus diingatkan. Ya. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 893, Imam Muslim 1829, Rasulullah SAW bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati." Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap keluarga yang dipimpinnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran istri juga. Jadi kalau ada istri tidak pakai hijab, dia tidak sholat, suaminya bertanggung jawab itu. Beda kalau sebaliknya ya. Kalau suami melanggar ya, agama, tugas istri mengingatkan, tapi bukan kewajiban dia seperti kewajiban suami terhadap istri. Karena posisi suami pada istri sama dengan posisi orang tua pada anak. Salah anaknya maka dia bertanggung jawab, salah istri dia bertanggung jawab. Ya, dan tidak terjadi hal yang sama bagi perempuan. Jadi misalnya kalau suaminya melakukan hal yang salah di luar sana, dia dengar, dia nasihat, dia boleh nasihat, tapi dia tidak tanggung jawab. Karena dia tidak punya kewajiban perempuan mengawasi suaminya lagi buat apa di luar. Tapi istri harus suaminya mengawasi, lagi ngapain di rumah, kerja apa, ketemu sama siapa, tamu siapa yang datang, harus dengan izinnya semua. Ya. Yang keempat, bersikap adil bila dia poligami tentunya terhadap para istri jika memang dimadu, yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan juga giliran. Ya. Tentu di sini termasuk dalam adil. Kalau istri pertama memiliki misalnya 2 anak, istri kedua misalnya baru nikah, belum punya anak, maka tentu beda dari sisi nafkah dan makanan. Dan ada anak-anak, gitu kan. Kalau mau lebih adil lagi, maka setiap istri diberikan hak yang sama, kemudian nanti anak-anak diberikan hitungan sendiri. Maka itu jauh lebih tenang, ya, lebih baik. Memberi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Dan kalau seorang suami berpoligami, dia berikan istrinya yang satu baju, misalnya ada pesanan, harga 200.000 misalnya. Kita tahu yang istri yang lain tidak butuh baju itu, maka kita kasih nilainya. Tetap harus adil, nggak boleh tidak. 200.000 sini, 200.000 kasih ke sana. Buat penilaian ya, yang harus ada, tidak boleh tidak. Walaupun istri kita tidak harus tahu dalam masalah poligami itu. Misalnya, ini tadi saya beliin baju dia, gitu kan, 200.000. Kamu kan tidak butuh, saya kasih duitnya, nggak usah dibahasakan itu. Ya. Karena kalau dibahasakan nanti dia akan bertanya panjang. Bajunya seperti apa, warnanya apa, ya. Tidak perlu. Kita sudah tahu, tulis di laptop atau di data kita pribadi di handphone kalau istri ini punya hak 200.000, hak 1 juta. Karena yang ini kita kasih. Kecuali hal-hal yang di luar hak-hak ini, yang misalnya udzur syar'i. Kalau si perempuan sakit misalnya, istri pertama sakit, masuk rumah sakit, di opname, bayar 5 juta, nggak mungkin kita kasih 5 juta ke istri kedua yang sehat. Nggak, kalau dia sakit nanti kita biayai. Ini keluar dari uzur lain. Nah, kalau sakit, tapi kalau yang lain nggak boleh, harus adil. Catat per rupiahnya, karena Allah akan hisab itu. Hati-hati, nggak ada hubungannya sama sekali. Saya punya catatan di laptop saya, semuanya lengkap. Ini lebih sekian, saya kasih yang ini. Nilai nggak bisa sama sekali. Kalau salah ini hubungannya sama langit, bukan sama mereka-mereka ini. Perempuan gampang kalau mau dikelabui, bisa saja orang bohong, tapi sama Allah nggak bisa. Hati-hati, Allah bisa tarik fasilitas yang Allah berikan kepada kita justru karena kita melanggar hukum dengannya. Jadi jangan main-main soal ini. Harus di sini adil. Karena poin keempat bicara masalah itu ya. Dalam masalah giliran adalah mabit, hak mabit, dan ini tergantung bagaimana seseorang itu bernegosiasi kalau mabit. Nah, mabit masih bisa negosiasi. Misal saya datang 3 hari sekali atau saya bagi setiap hari satu. Normalnya sehari masing-masing. Kalau tidak, misalnya karena kesibukan atau beda kota, maka bisa negosiasi.
Saya bisa datang waktunya sekian kali. Kalau dia mengatakan baiklah nggak masalah, si istri bertanazul namanya ya, memberikan haknya, tidak apa-apa datang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3, itu nggak ada masalah. Tergantung kesepakatan. Kalau itu disepakati khusus untuk masalah mabit. Tapi kalau nafkah nggak boleh sama sekali. Dari sisi harta tadi harus sama. Dikatakan tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Karena Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah mengharamkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya harta rampasan perang kalau ada, kalau kita tidak bisa nikahi orang-orang yang bebas maka nikahilah tawanan-tawanan perang itu dan diajak masuk Islam ya, seperti itulah yang dimaksud supaya biasanya sisi maharnya lebih murah, pola hidup lebih sederhana karena dia ingin diselamatkan dari keterbudakan itu. Rasulullah SAW telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri sebagaimana sabda beliau di dalam hadis At-Tabarani dengan isnad hasan riwayat Tirmidzi 3895, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini tolok ukur suksesnya seorang laki-laki. Setinggi apapun jabatan dia, ya, sebanyak apapun titelnya, setampan apapun dia, lihat hubungannya sama istrinya. Baik sama istrinya, tanya istrinya baik gak suami? Kalau baik dia bilang ya sudah, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Artinya contohi aku dalam bermuamalah, maka kalian akan dapat yang terbaik. Karena kita kalau contohi orang yang baik, kita akan apa akibat buat dia akan kena akibat buat kita. Kita kalau contohi orang buruk, apa akibat buat dia, akibat buat kita juga. Ya, orang kalau rajin ke masjid, sholat, orang baik, jujur, akibatnya apa dia? Namanya harum. Kita kalau ikuti sama kan akibatnya. Pencuri teman kita, pembohong kita ikutin, akibatnya dia apa? Dibenci orang. Kita juga akan dapat akibat yang sama. Yang kelima, tidak menyebar rahasianya. Ini penting sekali. Nggak boleh kita sebar rahasia teman-teman sekalian. Dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Ini yang luput banyak orang-orang kita di Indonesia ini. Luar biasa gitu. Sampai suaminya atau istrinya itu semua orang tahu siapa dia. Diceritakan segala satu keburukannya. Nah, jangan. Walaupun sudah cerai, teman-teman sekalian nggak boleh ceritain aib orang. Nggak boleh. Orang umum saja nggak boleh kita ceritain aibnya, apalagi pasangan kita. Jangan. Ada orang dia jengkel karena salah satu perilaku atau dia tidak cocok, kemudian dia sebarkan sana sini, itu tidak boleh. Tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya, karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 1437. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun yang menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Riwayat lain, lalu keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Terutama dalam masalah biologis, nggak boleh cerita. Udah selesai. Allah kasih kelebihan pasangan kita, udah selesai. Jangan cerita. Bapak-bapak sini jangan, Allah kasih istri yang Masya Allah memenuhi semua kebutuhan biologis. Apa yang dia harapkan semua terpenuhi, dia puas. Jangan cerita sama teman, sama sekali. Walaupun itu kita menganggap nikmat. Tuh istri saya Allah karunia begini, saya dikasih begini. Kalau di antara 3 orang teman kita laki-laki, istrinya tidak begitu, apa yang muncul di benaknya? Mengganggu istri kita nanti. Bahkan itu banyak terbuka pintu-pintu perselingkuhan karena dia telepon istri kita atau dia WA. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh syaitan untuk menunggangi kelebihan itu yang kita sudah ceritakan. Istri kita kan heran, kok bisa dia tahu ya? Tapi dia bukan mengatakan dari suami, dia punya retorika syaitan yang membuat seakan-akan itu kelebihan yang dia harapkan dari wanita lain atau apalah. Terbuka masalah-masalah baru, nggak boleh. Ibu-ibu juga begitu. Allah kasih suami yang Masya Allah puasin secara biologis, ibu merasa cukup segala macam. Maka jangan ceritain ke perempuan lain. Kalau ibu ceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, suami saya begini. Kalau suami mereka tidak begitu, akan terjadi hal yang sama. Dia akan ganggu suaminya ibu.
Dan dia akan menggunakan tadi sama kalimat-kalimat syaitaniyah, seakan-akan dia berharap laki-laki seperti ini, seperti itu. Padahal itu ada pada diri kita. Akhirnya nanti kita terpengaruh, kan itu. Jadi masalah. Makanya kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, Allah benci sekali adalah pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang sudah menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, juga sama saling memuaskan, lalu suaminya menyebar rahasia itu, atau dalam riwayat lain keduanya menyebarkan rahasia itu. Kita sekarang masuk ke hak suami.